Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Laswardi, My Laswardi. Mudah-mudahan nggak salah sebut saya ya. Yang istilahnya meminta pendapat saya lah kalau menurut saya ini ya, gimana plus minusnya merpati jembros yang full jembros, semi gimana ya, yang jembrosnya sampai di ujung kaki lah, di ujung jari lah, kurang lebih gitu. Terus yang sampai di pangkal ujung jari sama yang setengah, kurang lebih gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya bermain burung rumahan dulu. Waktu saya masih aktif bermain burung rumahan, itu om saya istilahnya ngasih ya, bibiti, kok bibiti gimana ya, kasih pian gitu. Dia jembros, kemudian pegangannya bagus, bulunya tebal juga. Menurut saya masuk untuk bermain. Kemudian saya coba dilepas-lepaskan ya. Itu waktu itu burungnya dia belum full jembros, masih cuma sampai di pangkal jari-jari itu. Kemudian pegangannya ngaret agak kenyal gitu. Waktu itu burungnya warna merah agak ke, kalau di sini sih dibilangnya gula Jawa apa ya, kok gula Jawa apa ya dulu ya, aku lupa. Pokoknya merahnya hampir kayak perumpung gitu, kalau nggak teliti dia kayak perumpung. Kalau dibilang perumpung merah bukan, tapi dia dasarnya merah. Gula geseng apa ya? Gula geseng. Nah, gula geseng kalau di sini. Jadi warnanya saat ini saya nggak ada. Kalau ada saya tunjukkan warna gula geseng itu kayak apa. Kalau pengertian di sini ya. Nah, itu ternyata burungnya kayak burung semi kalau saya bilang waktu itu. Wah, kok kayak semi ya? Semi itu perpaduan burung tinggian sama burung balap. Jadi dia kesannya itu nembak gitu ya. Jadi begitu terbang dia diklepek bedeng cek sut begitu, tapi begitu sampai di betina langsung lebih kencang lagi gitu. Jadi itu istilahnya nembak kalau untuk saya dan juga teman-teman di tempat saya kalau bermain, burungnya nembak gitu. Mungkin juga sama ya kalau untuk pemain-pemain di daerah lain, gitu ya. Jadi misalnya begini kenceng ya, begitu sampai di betinanya langsung gitu. Nah itu kalau pengertian saya dulu itu berarti burung semi. Dan kalau ciri-ciri burung semi ya biasanya badannya panjang, kenyal, lurus gitu ya badannya. Gimana ya? Nanti saya contohkanlah burung semi itu menurut saya gimana. Itu kalau jadi kesimpulan saya burung-burung yang, dan juga saya mainkan burung-burung lain ya. Maksudnya yang semi saya coba ya, yang semi. Terus kalau yang sampai gondong sampai kaki saya belum pernah punya. Kalau teman saya di lapak punya, dan saya lihat juga rata-rata burung yang jembros itu kalau di sini dibilang katok dowo itu ada tembakannya ke betina gitu. Dan biasanya kalau dia emosinya belum terlalu keluar, dia cuma nembak-nembak gitu. Gitu. Tapi kalau dia emosinya sudah keluar, ini yang saya lihat di lapak secara ini ya, bukan cuma 1-2, banyak. Mungkin ada 5, 6, 7 gitu.
saya perhatikan kalau yang jembros itu ternyata memang nembak, kemudian kalau emosinya sudah keluar sekali dia suka ngeblongkokan sih, apa suka nggak ini ya, suka nggak kontrol gitu. Walaupun dia juga sering kontrol, kontrolnya juga bagus mas menurut saya. Dia cuma kalau memang dia sudah entah dia udah lelah, agak lelah ataupun emosinya besar sekali, itu suka jebol patek. Artinya dia suka gimana ya, suka ngewet gitu ya, ngewet kalau menurut saya. Waduh, kadang-kadang dia sampai keluar dari patek itu, jet. Waduh sayang keluar dari patek. Tapi itu belum lomba. Artinya kalau dia, saya pemikirannya wah ini kalau terbiasa gini terus ya bisa nggak bisa buat main gitu ya. Tapi ternyata enggak. Tapi ternyata memang ada saat-saat tertentu dia kayak ngewet gitu, turunnya asal aja turun wuk, wuk, wuk. Itu biasanya kalau yang jembros-jembros gitu. Dan biasanya satunya agak kurang kalau menurut saya, menurut penglihatan saya ya. Jadi turun itu tapi dia makin kencang makin kencang gitu. Tapi kalau menurut saya itu juga tergantung rabaan ya, bukan cuma sekedar karena dia jembros. Tapi secara umum yang jembros itu biasanya sering ada nembaknya, nembak ke betinanya dan kemudian tepat betina. Kalau untuk kekurangannya, nah kalau kekurangannya saya tidak bisa memastikan atau presentasinya kecil lah. Saya cuma mau kasih contoh burung saya yang agak jembros juga, nanti saya ceritakan karakternya, tapi saya ambilkan contoh itu. Kebetulan Megan yang saya jadikan pacak yang sudah saya latih sampai 13 lepasan ya, udah beberapa kali pindah lapak, tapi dulu saya cor sempat sampai 13 kali. Kemudian waktu dia sakit, betinanya juga sakit, kemudian dia kendor sampai sekarang. Jadi saya agak kurang apa ya, kurang srek lah kalau saya latih terus. Jadi cuma saya tunjukkan ini anak-anaknya yang saya latih, tunggu sebentar ya. Nah ini teman-teman, ini setengah ya, jembrosnya cuma setengah, ini nggak sampai full. Mana ya, kelihatan nggak ya? Ini setengah ya, nggak sampai full ya. Kelihatan nggak sih? Nah ini cuma setengah, nggak sampai full. Ini dulu waktu saya beli masih P1 apa baru rampas apa ya, saya lupa. Ini udah agak lama di tempat saya. Nah ini biasanya kalau pegangan ini saya bentukkan ya. Nah ini kalau pegangan semi itu kayak gini kalau menurut saya, dia lurus ininya ya, sininya kalau dilihat dari atas itu lurus. Kan ada burung yang suka apa besar gitu, pokoknya kesannya gini. Ini kalau saya ya, untuk burung semi menurut pendapat saya ini ya. Ini burung ini waktu awal-awal latihan, dia kalau capek sedikit aja dia nemplok di jalan, di tanah. Kalau dia, tapi ini burung ini jarang sekali, bahkan belum pernah seingat saya nemplok di pohon. Justru di bawah, di sawah, di jalanan. Kalau ada jembatan ya, karena tempat saya latihan ada jembatannya, itu sempat nemplok juga di jembatan. Ini awal-awalnya. Kemudian begitu dia sudah saya majukan lagi, saya latih pelan-pelan, itu setelah terbang dia justru nggak mau nemplok. Walaupun dia capek sekali, dia tetap terbang sampai di lapak. Nah ini yang khusus punya saya ya. Ini yang khusus punya saya yang semi ya, istilahnya semi ya. Kemudian burung ini mungkin beda ya sama yang memang jembrosnya sampai di ujung kaki gitu. Ini yang semi. Mudah-mudahan ini
semacam penggolongan ya, bisa dijadikan semacam penggolongan. Mau cerita apa ya? Ini kadang ada apanya, ada nembaknya, kadang enggak. Jadi mungkin tergantung apakah dia pas emosi karena jodohnya cocok atau enggak. Saya kurang mengamati karena jodoh awalnya dulu warna perumpung putih, kemudian di situ dia kalau pas emosi bisa sampai agak kasar lah, bukan agak itu ya, bisa kasar. Kemudian untuk kalau tinggi ya, kalau dia emosi diduluin juga bisa kasar. Tapi ini tembakannya kurang, artinya kalau tembakan yang bagus kan dia begitu di bawah tali itu langsung glak gitu. Tapi kalau ini enggak, kecuali kalau pas dia emosi dia begitu. Kemudian anak-anak ini dari awal latihan itu semua tiga-tiganya yang saya latih itu ada tembakannya semua dari awal latihan ya. Tapi ini belum sampai ngolong yang anak-anaknya ini, karena yang satu itu sakit, yang satu saya lupa narik sampai loloh, kemudian yang satunya lagi memang saya sediakan untuk ini kalau nelor ya, kalau nelor terus saya teteskan di dia, di anak yang pertama itu, karena pegangannya agak tipis untuk ininya, rangkanya agak tipis. Nah itu jadi kesimpulan saya, kalau untuk main kolongan dia bagus ada tembakannya. Di rumah juga mungkin kalau tinggi nggak tahu saya ya karena burung yang saya ceritakan yang dari om saya itu dia belum pernah sampai tinggi sekali di tempat saya, karena saya sudah agak ragu nanti kalau dia tinggi sekali terus bawaannya tetap begitu, saya nggak suka. Saya dari dulu kalau untuk rumahan nggak suka yang kasar-kasar, jadi suka yang ada ngepernya walaupun cuma sedikit, atau dia rapi plek gitu tok. Mungkin kalau sampai tinggi dia apa ya, kalau prediksi saya ya, cuma prediksi saya, kalau tingginya sampai nitik mungkin ya cuma begitulah. Atau kadang-kadang kalau justru prediksi ekstrim saya, kalau dia sampai nitik malah nggak turun, karena dia kalau sedang, ketinggian sedang itu sudah kenceng ya, sampai bawah kenceng cet gitu, kenceng gitu. Jadi kalau saya yang sudah saya apa istilahnya, yang sudah saya pahami selama saya main burung rumahan, kalau dia 2 pohon kelapa atau 3 pohon kelapa kok udah ngiwut, udah kenceng banget, itu malah saya nggak suka. Nanti biasanya nanti kalau udah digandeng dengan burung yang nitik itu malah nggak turun. Jadi kalau dalam terbangan saya cuma patokannya itu, kalau dicoba 3 pohon kelapa kok sudah ngiwut, jatuhnya juga udah ini, saya nggak seneng. Kecuali waktu dia pendek ada japlaknya terus dia kencang gitu, nah itu biasanya sampai tinggi sekali, walaupun dia 2 pohon kelapa misalnya ya, masih japlak gitu cek tapi di bawahnya kasar gitu nggak masalah, itu biasanya tetap jadi kalau untuk sampai yang nitik. Jadi kesimpulannya begini ya Mas Maila Suwardi dan juga teman-teman, burung itu ada tembakannya, yang jelas ada tembakannya, kalau menurut saya ada tembakannya. Kemudian dia kayak burung semi, terbangannya juga biasanya kenceng loh Mas, dan juga teman-teman, Mas Suwardi dan juga teman-teman, itu biasanya terbangannya kenceng, dia punya speed rata-rata yang saya lihat ini ya. Di rumahan pun begitu ya, cuma kalau di rumahan saya nggak berani sampai tinggi sekali, karena saya punya prediksi yang ekstrim itu, kalau udah sampai nitik nggak tahu lah saya lebih cenderung suka yang waktu 2 pohon kelapa 3 pohon kelapa itu masih ada japlaknya, terus dia makin lama makin kencang. Kekurangannya apa ya,
Ya itu seperti itulah gambarannya. Saya nggak bisa mengatakan mana kelebihan kekurangan secara pasti, tapi yang saya alami begitu itu. Jadi cuma ambil kesimpulan lah bahwa burung yang jembros itu rata-rata ada tembakannya. Kemudian kalau dia awal-awal latihan belum ada tenaga, dia kayak males gitu ya, apa gimana ya, suka nemplok di tanah. Pokoknya bukan nemplok di pohon, tapi ini ya, nemplok di tanah dan lain-lain. Kira-kira itu Mas Maila Suwardi dan juga teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan dalam penjelasan atau ulasan saya ini, ditambahilah di kolom komen. Karena saya sendiri cuma beberapa kali main secara pribadi burung yang jembros. Saya lebih suka burung itu dirabaan di penampilan. Sekalipun saya ambil burung jembros itu biasanya karena saya suka pegangannya, bulu dan lain-lain. Tapi saya belum pernah coba merpati yang jembrosnya sampai di ujung kaki, itu nggak pernah. Jadi saya untuk yang itu saya nggak tahu. Tapi mungkin sama saja ya, mungkin sama saja dia punya tembakan saat di betina. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas Maila Suwardi dan juga teman-teman sekalian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.